Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tema perilaku terpuji dengan subtema tolong menolong. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa definisi dari tolong menolong? Apa itu tolong menolong? Tolong menolong adalah kegiatan membantu dikarenakan rasa simpati atau peduli terhadap orang lain, baik berupa dalam bentuk benda, nasihat maupun tenaga. Bagaimana sih cara etika tolong menolong? Yang pertama, etika tolong menolong yaitu satu, harus dengan ikhlas. Kenapa? Karena tujuan kita tolong menolong adalah untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Jangan sampai tolong menolong justru dimanfaatkan untuk mengharapkan imbalan. Yang kedua, etikanya adalah menolong sesuatu yang baik. Dalam membantu orang lain, hendaknya kita memberikan sesuatu yang baik. Yang ketiga yaitu dilakukan dengan cara yang baik. Selain menolong dengan sesuatu yang baik, tolong menolong juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Yang terakhir yaitu jangan membeda-bedakan. Dalam tolong menolong, jangan pernah membeda-bedakan orang lain. Jangan jadikan suku, ras, atau agama untuk memilih-milih orang mana yang hendak kita bantu. Bahkan di dalam Al-Quran pun sudah diperintahkan kita sebagai umat manusia untuk saling tolong menolong. Dalam Al-Quran juga menjelaskan berkaitan dengan tolong menolong yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan kita sama manusia harus saling tolong menolong, tapi tolong menolong dalam kebaikan. Jangan pernah menolong orang dalam keadaan dalam berbuat dosa maupun pelanggaran yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat Al-Quran yang di atas tadi dan surat Al-Maidah ayat 2, kita harus mempunyai sifat peduli kepada manusia. Jangan pernah membiarkan seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan kita, sedangkan kita mampu melakukannya. Apabila kita menghilang sifat kepedulian itu, maka sesungguhnya kita telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sedang dalam kesulitan, lalu ada teman atau orang yang datang menolong kita, maka kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka ataupun membalas kebaikannya. Apabila kita tidak mengucapkan terima kasih, maka kita bukanlah orang yang baik, karena kita tidak bisa menghargai jasa baik orang lain. Dalam jiwa manusia terdapat rasa ingin menolong orang lain. Sifat inilah yang harus ditumbuhkan melalui pendidikan agar keberadaannya berubah menjadi sikap peduli kepada kesusahan orang lain. Lalu secara sigap ia memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam alam komunikasi, orang hidup harus saling menolong. Hidup ini akan ringan dengan sikap tolong menolong. Sebaliknya, hidup ini akan terasa sulit jika sikap tolong menolong sudah hilang. Masyarakat Indonesia dikenal dengan sikap tolong menolong seperti gotong royong. Itulah ciri bangsa Indonesia yang dikenal sampai luar negeri. Sifat terpuji ini sesuai dengan ajaran pendidikan agama Islam. Tolong menolong pun ada manfaatnya bagi kita. Yang pertama, satu, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mempererat persaudaraan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kerukunan antara manusia. Yang keempat,
pekerjaan yang berat menjadi ringan karena saling membantu. Nah, bahkan sahabat Nabi pun, Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua umat muslim, beliau pun melakukan tolong-menolong. Terdapat kisah Umar bin Khattab. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf, seorang ulama besar pengikut mazhab Hanafi. Suatu ketika, Umar bin Khattab lewat di depan rumah salah satu rakyatnya. Tampak di dekat pintu rumah tersebut ada seorang kakek tunanetra sedang mengemis. Umar segera menghampiri dan menepuk lengan kakek itu sambil bertanya, "Engkau dari agama apa?" Kakek itu menjawab, "Yahudi." "Lalu apa yang mendorongmu ke sini?" tanya Umar. "Aku meminta bagian pajak, usiaku sudah tua dan perlu uang untuk memenuhi kebutuhan hidupku," jawab kakek tadi. Mendengar jawabannya, Umar segera membawa kakek tersebut ke rumahnya dan diberikan bantuan untuk kebutuhan hidupnya. Umar juga memanggil penjaga Baitul Mal untuk memberikan santunan pada kakek itu. Umar berkata, "Lihatlah kakek ini, berilah ia bagian dari Baitul Mal, demi Allah kita tidak memenuhi haknya. Kita telah memakan uang pajak yang ia berikan saat usianya masih muda. Kini, ketika ia sudah tua, kita justru menelantarkannya." Nah, apa sih kesimpulan cerita di atas tadi? Kesimpulannya, dari cerita tersebut bisa kita lihat bahwa Umar menyadari sebagai penguasa, beliau harus membantu rakyatnya, apapun agamanya. Perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk saling membantu. Khalifah Umar juga merasa berbuat zalim bila tidak memenuhi hak kakek tersebut sebagai warga negara dan pernah membayar pajak, serta sebagai orang tua yang harusnya diperhatikan oleh negaranya. Baik, itu saja penjelasan dari tolong-menolong. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.